Iya, kangen aku sama Gurunda Juma ini. Kok nggak ada muncul? Semalam ada dia, tetapi pagi ini kayaknya masih ngintip-ngintip dia nih. Kayaknya bentar lagi dia keluar kok. Bang Juma, di manakah dirimu? Masih bobo kah? Itulah hebatnya Tuhan orang Kristen. Di dunia ini, agama apapun tidak akan bisa menandingi agama Kristen. Agama Kristen sudah saya katakan tadi, ketika nama Tuhannya tercatat di dalam Alkitab, sang pemilik nama itu harus bisa membuktikan bahwa dia ada. Supaya apa? Supaya ciptaannya itu percaya bahwa ya Tuhan kami ada. Saya jelaskan secara detail dari tadi. Itulah hebatnya agamanya orang Kristen, Pak. Tidak menyembah kepada Tuhan yang mitos, tidak menyembah kepada Tuhan hayalan, tidak menyembah kepada Tuhan angin. Kami tidak menyembah kepada Tuhan yang hayalan. Ketika kami berdoa, kami menghayal, oh Tuhan kami seperti ini, seperti ini. Tidak, Pak. Tuhan kami itu ada. Sekarang, jika saya bertanya kepada kamu, apakah kamu bisa menunjukkan? Kamu tidak akan bisa menunjukkan Tuhanmu ada. Jungkir balik pun kepala kamu ke bawah, pantat ke atas, kepala ke bawah, kamu tidak akan bisa menjawab. Karena Tuhan kamu tidak ada. Kamu menyembah kepada Tuhan hayalan, Tuhan yang mitos, Tuhan yang tidak ada. Kamu bangga-banggakan kepada kami orang Kristen. Apa buktinya Tuhanmu ada? Kamu tunjukkan kepada kami. Jikalau memang wujudnya dia tidak mau menunjukkan, oke, saya tidak menuntut soal wujud. Karena kami juga mengimani bahwa Tuhan itu secara wujud belum pernah menunjukkan kepada ciptaannya. Kami imani itu. Tetapi ekstensinya, apa ekstensinya Tuhan yang kamu imani? Untuk membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia itu ada loh. Kalau hanya Tuhan yang punya nama saja, untuk apa? Perbedaan antara Kristen dan Islam itu terletak daripada akal. Tuhan, pencipta alam semesta itu cuma satu. Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu meneruskan karyanya kepada umat Islam dengan cara mengutus seorang nabi bernama Rasulullah Muhammad SAW. Esensi daripada Tuhan tersebut tidak berubah, tidak pernah nuzul menjadi makhluk, tetapi senantiasa membimbing, mengarahkan, mewahyukan, mengilhami, memberikan kekuatan akal terhadap ciptaannya berupa manusia untuk menemukan keberadaan dirinya bahwa dialah pencipta. Perbedaannya dengan Kristen kemudian adalah Kristen pun mengimani Tuhan itu ada, datang kepada Bani Israel, berkarya kepada Bani Israel, mengutus nabi, mengutus rasul, mewahyukan kitab. Namun cacatnya kemudian adalah orang Kristen mengimani Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu menjelma menjadi manusia, sehingga jatuhnya kepada paganisme. Kamu mengatakan bahwa perbedaan antara Kristen dan Islam itu terletak daripada akal. Justru kami mengatakan bahwa kalian mengimani Tuhan tidak menggunakan akal kalian. Kenapa saya katakan kalian mengimani Tuhan tidak menggunakan akal? Mengimani Tuhan yang tidak ada kalian imani. Tetapi kami sebagai orang Kristen, kami mengimani Tuhan menggunakan akal dan logika kami. Sudah saya katakan tadi. Ketika Alkitab kami mencatat yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan kami dan namanya tertulis di dalam Alkitab, Tuhan kami itu harus bisa membuktikan kepada kami bahwa dia itu ada. Kalau Tuhan kami namanya tertulis di dalam Alkitab tetapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia ada, lalu bagaimana mungkin kami percaya bahwa dialah yang menciptakan alam semesta? Artinya Tuhan yang mitos. Kami tidak mengimani Tuhan yang seperti kalian imani itu. Jangan berbicara akal dan logika di sini. Jikalau kamu berbicara akal, maka saya katakan kalian gugur. Kenapa saya katakan gugur? Mengimani Tuhan yang mitos, mengimani Tuhan yang tidak ada, yang tidak bisa menunjukkan eksistensinya apa-apa kepada ciptaannya. Gugur. Ular naga itu namanya saja yang ada, tetapi buktinya ular naga tidak ada. Artinya kalian mengimani Tuhan yang mitos. Berbicara tentang kenabian Muhammad,
Al-Quran sudah sangat menjelaskan bahwa nabi-nabi yang akan diturunkan itu hanya melalui keturunan Yitzhak. Tidak ada diturunkan melalui keturunan daripada Ismail. Ditegaskan lagi oleh Torah, perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham, bahwa dari keturunan Yitzhak lah akan diturunkan nabi-nabi. Finalitas kenabian daripada keturunan Yitzhak hanya sampai kepada Yesus. Lalu ada seorang yang lahir di tanah Arab yang namanya Muhammad. Dia mengatakan bahwa dia adalah nabi, dan dia mengaku dia adalah keturunan daripada Ismail. Sedangkan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa yang diturunkan nabi-nabi itu hanya daripada keturunan Yitzhak. Artinya Muhammad nabi atau bukan? Jawab. Fokus kepada konsep ketuhanan. Apakah kemudian menurut ajaran para nabi, termasuk Yesus, bahwa Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu bisa dilihat wajahnya, bisa dilihat bentuknya. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan itu bisa dilihat sehingga boleh dikatakan ada, sesuatu yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat, Anda katakan tidak ada. Sekarang begini, data menyajikan Mazmur 92 nomor 9, 1 Raja-Raja 8 nomor 27, 2 Tawarik 6 nomor 18 valid mengabarkan bahwa pencipta alam semesta itu selama-lamanya berada di atas tempat yang tinggi dan tidak pernah turun ke bawah ke bumi. Kalau ada yang turun ke bumi, maka itu adalah statusnya makhluk. Nah, Tuhan manakah yang Anda katakan ada? Karena berdasarkan penglihatan mata Anda. Apakah Anda pernah melihat Yesus? Tunjukkan seperti apa wajahnya Yesus. Silakan. Ya, hari ini Zulkifli bersama murid-muridnya menantang sang debater handal, yaitu Meme Bos ya. Saya akan layani kalian semua. Ini jawaban kepada Mardiar, muridnya Zulkifli Abbas. Kami mengimani Tuhan yang nyata, sudah saya katakan kepada kamu. Kami tidak mengimani Tuhan yang mitos, yang seperti kalian imani. Kami mengimani Tuhan menggunakan akal kami, bukan menggunakan dengkul. Jikalau orang mengimani Tuhan menggunakan dengkul, maka saya katakan dia seperti kalian. Mengimani sesuatu yang tidak ada, kalian imani. Mengimani sesuatu yang mitos, kalian imani. Apa bedanya ketika kalian percaya angin? Berbeda dengan kami, Pak. Sudah saya jelaskan secara detail, Pak. Tuhan kami membuktikan kepada kami bahwa dia ada, Pak. Menggunakan caranya tersendiri. Dia menggunakan caranya, Pak, untuk membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Itulah hebatnya Tuhan orang Kristen, Pak. Tuhan kalian apa yang bisa dilakukan, Pak? Berbicara dengan Muhammad saja tidak mau. Ya sudah pasti, kenapa dia tidak mau berbicara dengan Muhammad? Karena Muhammad bukan nabi. Karena Tuhan sudah berbicara di Al-Quran dan juga di Torah, bahwa nabi-nabi itu akan diturunkan hanya melalui keturunan Ishak, bukan kepada keturunan Ismail. Keturunan Ismail itu hanya dijadikan sebagai bangsa yang besar, bukan keturunan nabi-nabi. Lalu ada seseorang lahir di tanah Arab yang bernama Muhammad. Dia mengaku nabi dan keturunan daripada Ismail. Maka dia sendiri yang menentang ajaran sendiri. Dia menyuruh sahabat-sahabatnya itu untuk mencatat, lalu dia menentang sendiri ajarannya sendiri. Dia mengajarkan bahwa nabi-nabi itu turun hanya melalui keturunan Yitzhak, tetapi dia sendiri mengaku nabi dari keturunan Ismail. Dia sendiri yang menentang ajarannya. Tuhan yang nyata itu maksudnya gimana? Nyata itu menurut Anda itu seperti apa Tuhan itu? Menjadi manusia gitu maksudnya. Bukankah beberapa hari yang lalu Anda katakan yang menyembah Yesus itu adalah sesat? Nah, yang Anda katakan Tuhan nyata itu yang mana? Fisiknya atau apanya? Silakan. Meme. Bos Meme. Kok hilang? Ya, benar. Saya setuju dengan kamu bahwa Tuhan itu tetap bertata di atas kerubim. Ya, sesuai dengan kitab Yesaya, jelas, betul. Saya setuju itu. Tetapi Tuhan itu bisa menurunkan firman-Nya ke bumi untuk berkomunikasi dengan Musa ataupun nabi-nabi yang lain.
Supaya apa? Supaya pembuktian bahwa dia itu ada. Bukan seperti Tuhan yang kalian imani, mitos. Apa buktinya? Yesaya 55 ayat 11. Apa kata Tuhan yang bertata di atas kerubim? Firmanku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang kukendaki. Apa yang dimaksud ini firman kembali kepadaku tidak dengan sia-sia? Yang dimaksud ketika Musa berbicara dengan Tuhan atau sang firman di Gunung Horeb itulah sang firman. Ketika melakukan pekerjaannya berbicara dengan Musa di Gunung Horeb dan membuktikan kepada jutaan orang Yahudi supaya pembuktikan bahwa dia ada. Setelah melakukan pekerjaannya, sang firman kembali kepada hakikatnya, Pak, sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11. Itu perkataan Bapa yang bertata di atas kerubim. Itulah salah satu kebesaran Tuhan yang kami imani. Tuhan yang bisa menunjukkan ekstensinya kepada ciptaannya supaya ciptaannya itu percaya. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang kamu imani? Sudah saya katakan tadi berulang-ulang bahwa Tuhan yang kamu imani ini namanya saja tertulis dalam Al-Quran, tetapi tidak bisa menunjukkan apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan? Jangan kamu mengatakan bahwa Tuhan kami pencipta alam semesta. Sebelum kamu klaim Tuhan kamu pencipta alam semesta, Pak, sebelum ditulis Al-Quran itu tahun 600 Masehi, diperintahkan Muhammad suruh sahabat-sahabatnya untuk menulis, Pak, jutaan tahun yang lalu itu alam semesta serta isinya sudah ada, Pak. Al-Quranmu terlambat turun, Pak. Klaimnya terlambat, Pak. Klaim Al-Quranmu itu tidak akan menjadi terlambat apabila sang pemilik nama yang kalian klaim sebagai pencipta alam semesta itu menunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada, maka saya katakan Al-Quranmu itu klaimnya akan benar. Tetapi jika lo sang pencipta namanya tertulis di dalam Al-Quranmu tidak bisa menunjukkan ekstensinya bahwa dia ada, maka saya katakan gugur Al-Quranmu. Yang kamu ceritakan itu adalah Tuhan yang kami sembah. Tuhannya Nabi Musa itulah sembahan umat Islam. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa perbedaan antara Kristen dan Islam adalah di Kristen Tuhan nuzul menjadi manusia, dibunuh manusia. Kalau Islam tidak, Tuhan itu tetap berkarya dengan cara mengutus nabi dan rasul. Dia tidak pernah menjadi makhluk. Kalau Kristen Tuhannya menjadi makhluk. Nah sekarang coba kamu tunjukkan kepada saya. Kamu katakan Tuhan Anda itu ada. Tuhan Anda itu nyata. Bisa Anda tunjukkan? Tuhannya Musa yang datang ke dunia itu yang mana coba? Seperti apa wujudnya? Lalu apa dasar Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu ada? Coba buktikan. Ada dalam arti kata bisa dilihat gitu? Bisa ditonjok, bisa diludahin mukanya. Itu yang Anda maksud ada. Sekarang gini, coba kamu tunjukkan. Katanya Tuhan kamu itu ada dan Tuhan kami mitos. Nah, ada di sini maksudnya apa? Ada bisa dilihat gitu, bisa diludahin, bisa ditonjok mukanya, bisa ditampar. Itu yang kamu maksud ada? Atau gimana maksudnya ini? Tuhan yang kami imani sudah saya jelaskan tadi. Yang dimaksud ada itu ekstensinya, Pak, perbuatannya. Harus dia tunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Pembuktian jati diri. Bukan seperti Tuhan yang kalian imani, hanya mengimani saja. Maka saya katakan mengimani Tuhan itu harus menggunakan akal. Kami menggunakan Tuhan menggunakan akal, tetapi kalian mengimani Tuhan bukan menggunakan akal, tetapi memakai dengkul. Kenapa saya katakan memakai dengkul? Mengimani Tuhan yang tidak ada, sesuatu yang mitos kalian imani. Apa bedanya ketika kalian menyembah kepada angin? Kalau kamu tidak mau dikatakan menyembah kepada angin atau Tuhan yang mitos, buktikan kepada kami ekstensi Tuhanmu itu apa. Jangan mengklaim dia menciptakan alam semesta. Terlambat, Pak. Sebelum Tuhanmu mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta ribuan tahun, jutaan tahun sudah ada, Pak. Terlambat Al-Quranmu. Gugur. Tetapi jika Tuhanmu bisa membuktikan kepada ciptaan bahwa dia ada, maka saya katakan Al-Quranmu akan menjadi benar. Untuk saat ini hanya Alkitab yang benar, karena Alkitab ketika mencatat nama Tuhan di dalam Alkitab, namanya tercatat dan mengklaim bahwa menciptakan alam semesta ini adalah Dia.
Sang pemilik nama itu membuktikan bahwa dia ada, Pak. Hebat. Kitab suci yang benar hanya Alkitab, selain tidak ada, Pak. Maka kami orang Kristen itu mengimani Tuhan menggunakan akal kami, bukan pakai dengkul. Kalau kami menggunakan dengkul, maka kami mengimani Tuhan sama seperti kalian. Sesuatu yang tidak ada kami imani. Itulah perbedaan antara Islam dan Kristen. Bagaimana Anda mengatakan Tuhan kami tidak ada? Dia mengutus Abraham, dia mengutus Nabi Musa, dia mengutus Salomo, Daud, Yesus. Yang mengutus mereka itu adalah Tuhan kami. Itulah Allah. Disebutkan di dalam kitabnya Bani Israel bahwa akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Disebutkan di dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana. Inilah aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu sembahan kami. Yang mengutus Tuhanmu Yesus itu Tuhan kami. Adanya Yesus bukti adanya Tuhan kami. Jadi kami tidak menyembah Tuhan yang mitos. Nah sekarang coba Anda jelasin ke saya gitu loh. Katanya Tuhan Anda itu tidak mitos. Maksudnya tidak mitos itu kata Anda ada tadi katanya. Maksudnya ada di sini apa? Mimi, bisa ditonjok? Hah? Bisa diludahin mukanya? Itu yang Anda maksud ada? Kok dihapus PN-nya, Meme? Keselak ya? Hei si pecundang muncul lagi, saya senang. Kenapa saya senang? Karena saya ingin membuat akalan-akalanmu itu menampar mukamu sendiri, hai pecundang. Ya, kamu bilang Allahnya Abraham, Allah Isa, Allah Yakub itu Allahnya kamu. Astagfirullahaladzim. Allahnya Abraham mampu berbicara dengan Abraham. Allahnya Musa mampu berbicara dengan Musa. Tetapi Allahnya Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sedikit pun dia mampu menunjukkan ya bahwa dia adalah Allah yang benar. Ya, Allah yang tidak nampak, yang tidak mampu membuktikan dirinya itu ada. Ya, tidak pernah sedetik pun dia berbicara. Ya, tidak pernah menunjukkan kemampuannya dengan cara apapun. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah khayalan. Tuhan yang dibuat-buat oleh siapa? Oleh manusia yang bernama Muhammad. Ya, ingat itu kau Zulkifli M. Abbas. Ya, jangan kau sama-samakan Allahnya Bani Israel dengan Allahnya kamu ya. Allahnya Bani Israel itu mampu membuktikan dirinya dengan tanda-tanda kebesarannya. Sementara Allahnya kamu tidak sanggup sedikit pun, bahkan sedetik pun dia tak mampu itu. Zulkifli M. Abbas. Ya, coba kau buktikan kemampuan Allahmu apa di abad ke-6 yang dia lakukan terhadap nabimu. Sekarang saya tunggu. Tuhannya Lukas apa pernah berbicara langsung kepada Lukas? Jadul. Mei, jangan kabur dong Mei. Lanjut dong, tunjukkan Tuhanmu itu, buktikan kalau Tuhanmu itu ada, bukan mitos. Wahyu 5 nomor 6, roh bertanduk 7, bermata 7, tototototos. Tuhannya Lukas adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman, di mana firman itu yang telah berbicara dengan Abraham, berbicara dengan Elia, berbicara dengan Musa. Hebat sekali. Ya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seonggok batu yang tidak memiliki roh, tidak memiliki firman, bahkan hidup pun dia tidak pernah ada. Ya, karena itulah satu-satunya Allah yang kamu sembah, adalah Allah yang terbuat dari benda mati. Dan selamanya dia tidak akan pernah sedetik pun berfirman. Kok bisa? Iya, karena Nabi Muhammad tidak pernah sedetik pun berbicara dengan Allahnya. Ya, bahkan Allahnya yang maha kuasa, konon katanya, tidak pernah sedetik pun berbicara dengan nabinya. Lalu dari mana Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah kalimat yang diucapkan oleh sosok yang ada di Gua Hira yang bernama Jin. Ya, itu bukan tipe malaikat Jibril, tidak seperti itu. Ya, apa yang mau kau bantah? Oh gitu, jadi Tuhanmu manusia bernama Yesus. Sekarang Yesus pernah berbicara nggak kepada Lukas? Jadul.
berbicara tentang Tuhannya nabi-nabi. Tuhannya nabi-nabi berbeda dengan Tuhan yang diajarkan Muhammad kepada pengikutnya. Tuhannya para nabi sudah dijelaskan di Yesaya. Hendak dengan siapakah engkau menyamakan aku? Dari dulu sampai sekarang, aku tetaplah dia. Sudah pasti, Tuhan yang diimani para nabi itu tidak akan mau disamakan dengan Tuhan yang lain. Dan di Al-Quran juga sangat menegaskan bahwa hanya dialah satu-satunya. Muhammad juga sangat menegaskan bahwa aku diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Artinya Tuhan yang diajarkan Muhammad kepada umat-umatnya ini, dia hanyalah pemilik negeri Mekah, bukan pemilik alam semesta. Kalau Tuhan yang diimani orang-orang Islam atau ajaran Muhammad ini hanyalah pemilik negeri Mekah, artinya nabi-nabi sebelumnya itu tidak mengimani Tuhan yang diimani oleh Muhammad. Karena nabi-nabi sebelumnya itu bukan berasal daripada negeri Mekah. Mereka di luar daripada negeri Mekah. Artinya clear. Tuhan yang berbeda, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua menjadi permasalahan nama. Ketika Tuhan memperkenalkan namanya kepada Bani Israel, kepada Musa, namanya itu adalah Yod-He-Vav-He. Lalu Muhammad mengklaim bahwa sang pencipta itu datang kepadanya, memperkenalkan namanya kepadanya, bahwa namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan itu sama, maka saya katakan Tuhan yang diimani orang Islam dan Yahudi mitos. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhannya sama, saya katakan bahwa Tuhan yang diimani orang Yahudi dan Islam itu tidak konsisten dengan perkataannya. Kalau Tuhan saja tidak konsisten dengan perkataannya, untuk apa mengimani Tuhan yang seperti itu? Kami mengimani Tuhan yang punya konsisten dengan perkataannya. Kami mengimani Tuhan-Tuhan para nabi, yaitu Yod-He-Vav-He, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda. Berbicara tentang ekstensi, sudah saya katakan tadi, Tuhan kami menunjukkan ekstensinya, yaitu perbuatannya. Ketika kami mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan kami, dia harus bisa membuktikan bahwa dia itu ada. Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa dia ada, maka saya katakan dia gagal menjadi Tuhan. Kenapa dia gagal? Karena Alkitab turun. Sebelum Alkitab turun, jutaan tahun alam semesta sudah ada, Pak. Alkitab terlambat turun. Dan Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu terlambat klaim, Pak. Tetapi hebatnya Tuhannya orang Kristen ketika dia mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta, dia langsung menunjukkan kepada ciptaannya bahwa ini saya ada. Dan klaim-klaim saya di dalam Alkitab semuanya benar, bukan hanya tipu daya. Ya, itu pemahaman kamu, karena kamu nggak ngerti Quran. Intinya, kami menyembah Tuhannya Israel, dalam hal ini pencipta alam semesta, yang mengutus para nabi. Itulah sembahan kami. Makanya saya katakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah wujud, ya. Tiba-tiba jadi manusia. Tuhan berubah menjadi manusia itu hanya ada di Kristen. Nah, sekarang kamu katakan Tuhan kamu itu ada. Ada maksudnya apa, Meme? Yang mana yang kamu maksud ada, gitu loh. Buktikan dong kalau Tuhanmu bukan mitos. Yesus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ya, dia mampu menghidupkan orang mati. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Dia mengatakan dia punya hak mengampuni dosa. Ya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukannya itu? Oh, tidak pernah, tidak mungkin. Tidak akan pernah terjadi sampai dunia ini kiamat sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah muncul. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah kayalan. Ya, dan Al-Quran adalah perkataan-perkataan manusia yang saling menentang satu sama dengan yang lainnya. Ya, dan ingat itu Zulkifli M. Abbas. Ya, kamu ingat kata-kata saya. Al-Quran adalah perkataan Jibril, ya, bukan firman Allah. Saya tidak tanya tentang itu.
Tuyul, dari semalam otak kamu itu nggak pernah berfungsi. Yang saya tanya, apakah Yesus pernah berbicara langsung kepada Lukas, Krinyol? Zulkifli M. Abbas, silakan Anda membuktikan kepada saya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki kekuatan penuh, yang mampu mengatur langit dan bumi. Ya, kekuatannya Dia seperti apa? Kamu jelaskan kepada saya, karena saya tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca sedikit pun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu berbicara. Ya, mampu berbicara kepada nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah sedetik pun Dia menunjukkan tanda-tanda kebesarannya sehingga orang-orang percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya, merupakan Allah yang Allah lanjutan dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang menurut kamu klaim tadi. Ya, karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang mampu, Allah yang hidup, Allah yang mampu memberikan kekuatannya melalui apa? Melalui firman-Nya. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang kamu sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh lemah. Ia tidak mampu, Ia tidak sama seperti Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, kau buktikan sekarang Zulkifli M. Abbas. Buktinya ya, ini sekarang Dia mengatur alam semesta. Dialah sang pencipta satu-satunya yang mengutus para nabi yang disembah oleh Yesus Tuhanmu. Sekarang justru kamu yang harus membuktikan. Kamu katakan bahwa yang datang Allah itu tidak pernah berbicara kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya sudah menjelaskan justru Allah yang mengundangnya sampai kepada tahtanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tapi kamu nggak bisa ngerti kenapa di otak kamu itu, di kepala kamu itu nggak ada otak yang bisa menampung paparan saya. Nah, sekarang saya tanya samamu, apakah pencipta alam semesta pernah berbicara langsung kepada Lukas? Sampai kamu imani karya tulisnya Lukas. Kamu katakan, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah nusul menjadi Yesus, menjadi manusia. Nah, setelah menjadi manusia, apakah Dia pernah berbicara langsung kepada Lukas? Ternyata juga tidak pernah. Sebagai Allah, tidak pernah bicara langsung kepada Lukas. Berubah menjadi manusia, juga tidak pernah bicara langsung kepada Lukas. Jadi tulisan Lukas yang setebal itu dari mana datangnya? Nyaho. Halo, muslim semuanya di sini, ayo. Siapa yang bisa membuktikan Allahnya seperti apa? Punya kekuatan seperti apa? Ya, Dia ada, hidup atau tidak ada? Ayo buktikan di sini sekarang. Ayo, saya tantang kalian semua di sini. Alam semesta ini ada bukti Allah itu ada. Sekarang Tuhanmu menjadi manusia. Ketika Dia masih menjadi Tuhan, Dia tidak pernah bicara langsung kepada Lukas. Ketika Tuhanmu sudah menjadi manusia inkarnasi, ya, Dia juga tidak pernah bicara langsung kepada Lukas. Lantas tulisan Lukas ini karangannya itu dapat dari mana? Coba pakai otak. Dia tidak punya kekuatan, buat apa Dia mengatur alam semesta? Allah kamu itu bukan Allah yang hidup. Ya, Dia tidak punya firman. Karena apa? Dia tidak pernah sedikit pun Dia berfirman, gitu loh Zulkifli M. Abbas. Bagaimana bisa Dia mengatur? Kekuatan apa yang Dia punya untuk mengatur alam ini? Gitu yang saya pertanyakan. Ya, kekuatan apa yang Dia punyai? Sementara di abad ke-6 Dia tidak punya kekuatan itu. Bahkan untuk melakukan apapun Dia tidak mampu di abad ke-6 itu, Zulkifli, ya. Ya, kamu bilang Dia mengatur alam ini. Dengan apa Dia mengatur itu? Karena Dia tidak punya kekuatan. Ya, Dia tidak memiliki roh, Dia tidak memiliki firman. Gitu loh. Dia berfirman kepada Abraham, berfirman kepada Musa, berfirman kepada Tuhanmu Yesus yang manusia itu. Kurang apa lagi? Masalahnya otakmu nggak berfungsi. Nah, sekarang siapa yang berfirman kepada Lukas sampai tulisannya kau anggap sebagai firman Tuhan? Saya tegaskan sekali lagi bahwa Tuhannya para nabi itu bukan Tuhan yang diimani oleh orang Islam. Itu yang saya harus tegaskan. Kenapa? Jikalau memang Tuhannya para nabi itu dengan Tuhannya orang Islam sama, maka saya katakan Tuhan itu tidak konsisten dengan perkataannya.
Untuk apa menjadi Tuhan kalau dia tidak konsisten dengan perkataannya? Makanya itu saya tegaskan. Kalau saya tidak menegaskan ini, maka saya katakan Tuhan itu gagal menjadi Tuhan karena dia tidak konsisten dengan perkataannya. Ketika bersama Musa, dia berkata, aku namaku Yotefafe. Kok tiba-tiba dengan Muhammad menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masa Tuhan berbohong? Di bilangan 23:19 itu sudah sangat dijelaskan. Allah itu bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Ketika Allah berfirman, dia harus menepati. Di situ sudah sangat jelas bahwa Allah itu tidak akan berbohong seperti manusia. Jadi ketika Tuhan itu berbicara dengan Musa bahwa namanya itu Yotefafe, ya sudah namanya Yotefafe. Sampai kapanpun tetaplah dia. Dan tidak akan berubah namanya menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Muhammad itu hanyalah pemilik negeri Mekah. Muhammad sendiri mengatakannya. Aku diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Makanya berbicara tentang ekstensi, sudah saya katakan tadi, Tuhan kami secara wujud aslinya memang dia tidak mau menunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia itu punya wujud seperti ini. Tetapi dia menunjukkan kepada ciptaannya ekstensinya, perbuatannya. Perbuatannya ini harus bisa disaksikan oleh jutaan orang supaya umat-umatnya ini meyakinkan bahwa dia itu ada. Dengan cara apa? Dengan cara berbicara dengan Musa di Gunung Horeb, dia mengambil media api malaikat itu supaya apa? Supaya maksud bisa disaksikan oleh jutaan orang Yahudi bahwa Tuhan itu ada, tidak mitos. Benar. Itulah Tuhannya orang Kristen hebat, Pak. Ketika di zaman Yesus lebih gila lagi. Tuhannya dulunya itu berdiam di dalam awan ataupun api ketika berkomunikasi dengan Musa. Di zaman Yesus lebih gila, Pak. Media manusia digunakan dia, Pak. Supaya apa? Supaya berkomunikasi dengan ciptanya itu secara intens. Itulah hebatnya Tuhannya orang Kristen. Walaupun secara wujud asli dia tidak menunjukkan, tetapi ekstensinya itu adalah satu bentuk pembuktian bahwa dia itu ada. Jadi klaim-klaim Alkitab itu yang datang terlambat itu tidak akan menjadi gugur, karena sang pemilik nama yang ada di dalam Alkitab itu dia bisa membuktikan bahwa dia ada. Tetapi Al-Quran datangnya terlambat, Pak. Jutaan tahun yang lalu sudah ada alam semesta serta isinya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim di dalam Al-Quran bahwa dia ada, tetapi gugur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa membuktikan bahwa dia ada. Saya tidak menuntut wujudnya, tetapi ekstensinya, perbuatannya. Cepat jelaskan kepada saya, Zulkifli M. Abbas. Di dalam kitabnya Bani Israel diterangkan, Anihu lefanai lo nauser elwa harai lo yothe fafhe. Ya, dikatakan bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Wa ta'aminu li wa ta'aminu ki ani hu lafanai, dan seterusnya. Diterangkan di dalam Al-Quran, innani la ilaha illallah, innani anallah la ilaha illallah illa ana. Ya, jadi kayak mana itu coba? Kalau Tuhan sudah mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, lalu yang membentuk manusia itu menjadi Tuhan siapa? Paulus, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, manusia bernama Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Ya, dilantik dia menjadi Tuhan. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaanmu semula. Apa buktinya Tuhan kamu itu ada? Kamu bisa lihat Tuhanmu, kamu bisa tampar Tuhanmu, kamu bisa ngopi bareng sama Tuhanmu. Itu yang kamu maksud ada? Oh, itu bukan Allahnya kamu. Ingat itu, Zulkifli. Ya, Allah kamu tidak pernah mampu berbicara. Yang tidak pernah mampu mengutus firman-Nya yang berbicara dengan Abraham, dengan Musa, dengan Elia. Itu adalah firman. Ya, bahkan
Tuhan saya, ya, Tuhannya Bani Israel mengatakan begini, Zulkifli, aku mengutus aku kepadamu. Apa? Suaranya yang diutus. Ingat itu Zulkifli M. Abbas, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mampu mengutus suaranya. Ya, jadi jangan kau klaim kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhannya Bani Israel. Ya, salah kamu ya. Ya, itu deritamu. Kalau kau tidak mengimani, itu deritamu. Yang pasti Tuhan kami yang datang kepada Bani Israel. Kamu mau terima, mau tidak terima, ya derita lo. Faktanya hari ini Bani Israel mengakui Tuhan kami sama. Yesus itu sopo? Yesus itu sopo? Bani Israel mana? Dari praktisi Yudaism yang mengakui bahwa Tuhan mereka itu nuzul menjadi Yesus. Kamu ini lucu Zulkifli M. Abbas. Saya bilang, ya, atas dasar apa kamu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhannya yang sama dengan Bani Israel, Zulkifli M. Abbas? Saya sudah menjelaskan. Tuhannya Bani Israel itu mampu, dia membuktikan kalau dia bisa mengutus rohnya, dia bisa mengutus firmannya, dia bisa mengutus suaranya dan berbicara dengan Musa, dengan Abraham, dengan Elia, dan dengan para nabi yang lain. Ya, bahkan di dalam diri Yesus Kristus dia mampu mengutus firmannya menjadi manusia. Sekarang saya balik nanya kamu, Allah kamu itu kekuatannya apa? Dia bisa seperti itu apa enggak gitu loh. Ya, jadi ciri-ciri Tuhan kamu itu tidak sama seperti Tuhannya Bani Israel, Zulkifli M. Abbas. Ya, masa kamu nggak ngerti-ngerti? Masa kamu nggak tahu sih ciri-cirinya Tuhannya Bani Israel? Kan dijelaskan di dalam Al-Quran kamu kalau dia berbicara dengan Musa, dia berbicara secara langsung gitu loh. Kan Al-Quran kamu menjelaskan. Tetapi Al-Quran sendiri tidak menjelaskan kapan Nabi Muhammad itu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat perbedaan Zulkifli M. Abbas. Ya, pinteran sedikit menilai gitu loh. Membuat perbandingan itu harus, ya, harus seia sekata, harus sama, harus persis gitu loh. Ya, mana ada sih Tuhan datang abad ke-6 tidak mampu membuktikan apa-apa, kamu anggap itu Tuhan yang sama. Aduh, belajar lagi dah ya. Apapun yang kamu klaim sekarang tentang Tuhannya Bani Israel, kamu sedang menerangkan Tuhan kami. Tapi ketika kau katakan Tuhan kami menjelma menjadi manusia, disitulah kita berseberangan. Makanya Yudaism dan juga Islam mengatakan kalian Kristen itu penyembah pagan. Yudaism dan Islam itu akidahnya kompak, menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah. Itu yang perlu kamu paham. Sampai-sampai penerjemah kitabmu juga latah, gunakan kata Allah. Harusnya Zeus atau Theos. Nah, sekarang coba kamu terangkan kepada saya, apakah Tuhanmu yang berupa manusia yang dibunuh oleh tentara Romawi itu pernah bicara langsung kepada Lukas? Pernah tidak? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah. Enggak pernah. Yang tersesat itu Muhammad dengan sahabat-sahabatnya, ya, memerangi orang kafir. Siapa yang nyuruh memerangi? Ya, mana ada Tuhan kayak begitu? Suruh memerangi, merampok harta, ya, lalu dibagi-bagi. Ya, kamu jangan salah Zulkifli M. Abbas, ya. Tuhan kamu itu beda dengan Tuhannya Bani Israel, ya. Ingat itu, ya. Tuhan kamu itu Tuhan yang tidak mampu, ya. Masa kamu nggak paham ciri-ciri Tuhannya Bani Israel itu sudah saya jelaskan ke kamu, ya. Dan itu tidak pernah dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gitu loh, ya. Mending diam loh, ya. Udah babak belur dari semalam, ya. Lalu siapa yang berfirman di dalam kitabnya Bani Israel, bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bunuhlah, bunuhlah. Itu siapa itu yang berfirman? Katanya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ayo, mulai gila kan? Yang membuat saya mengklaim seperti itu karena kamu tidak mampu menjelaskan kepada saya, ya, tentang kemampuan Tuhannya kamu, Zulkifli.
Kamu bilang Tuhannya Bani Israel itu yang mengutus Nabi Muhammad. Kamu salah. Makanya saya menjelaskan kepada kamu ciri-ciri ya Tuhannya Bani Israel seperti apa, kemampuannya juga seperti apa ya. Itu tidak pernah sedetik pun dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhannya beda, Zulkifli M. Abbas ya. Kamu belajar dulu lah ya. Kamu belajar dulu deh tentang ciri-ciri Tuhan yang benar menurut orang Yahudi sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu belajar dulu deh. Ya nanti baru kamu lawan saya debat deh ya. Iya, kamu katakan salah wajar. Kamu kan nggak bisa bahasa Ibrani. Kamu juga nggak bisa baca Al-Quran saya. Wajar. Lo kamu sopo? Ya, membedakan antara Yesus dengan Tuhannya Yesus aja kamu nggak bisa. Gimana ceritanya kamu paham Allah? Jadi saya kasihan samamu ya. Pertama, kamu menyembah manusia. Kedua, kitabmu hanya klaim dari kitabnya agama lain. Jadi mau kayak mana coba kamu itu? Hancur sehancur-hancurnya. Mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu, nggak dua, apalagi tiga. Bukan berbentuk manusia, bukan bertanduk tujuh, bermata tujuh. Itulah Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan itu harus mengklaim dan memproklamirkan dirinya Tuhan satu-satunya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Di dalam Yesaya 43 nomor 11, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Yesus gimana? Pernah ngaku nggak seperti itu? Kagak. Kenapa? Karena Yesus itu bukan Tuhan. Berarti yang menuhankan Yesus orang gigi. Sudah saya jelaskan tadi, Pak. Yang dimaksud Tuhan kami ada itu bukan wujudnya harus dia tunjukkan kepada ciptaannya, tetapi ekstensinya itu satu bentuk pembuktian kepada ciptaannya bahwa dia ada. Sudah saya jelaskan dari tadi panjang lebar. Tuhan kami bukan mitos seperti Tuhannya orang Islam imani. Kami menggunakan akal kami untuk mengimani Tuhan, bukan menggunakan dengkul. Sudah saya katakan tadi, kenapa kami menggunakan akal? Kami mengimani sesuatu yang ada, harus dia itu ada. Bukan mengimani sesuatu yang ada tetapi nyatanya tidak ada. Maka saya katakan itu namanya iman buta. Berbeda dengan kami orang Kristen, Pak. Saya jelaskan tadi secara detail. Alkitab itu, Pak, sebelum Alkitab itu turun jutaan tahun yang lalu itu, Pak, alam semesta serta seluruh isinya ini sudah ada, Pak. Alkitab datang terlambat, Pak. Torah datang terlambat, Pak. Tuhan yang tertulis namanya di dalam Torah itu, yang mengklaim menciptakan alam semesta itu datang terlambat, Pak. Jutaan tahun yang berlalu itu manusia serta alam semesta itu sudah ada, Pak. Tetapi dengan keterlambatan Tuhan yang ada di Torah ini, dia cara satu-satunya, dengan cara satu-satunya itu, dengan keterlambatan dia membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Maka Torah itu ataupun Alkitab tidak akan pernah menjadi gugur. Dengan apa cara dia membuktikan? Walaupun secara wujud asli dia tidak mau menunjukkan kepada ciptaannya, secara ekstensinya sudah saya jelaskan tadi. Perbuatannya dengan Musa, dia berbicara dengan Musa bahwa aku akan datang dalam bentuk awan. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel itu bisa menyaksikan. Dan terbukti Tuhan datang ke Gunung Horeb berbicara dengan Musa, disaksikan jutaan orang Yahudi. Itu adalah salah satu bentuk ekstensi atau pertanggungjawaban Tuhan kami. Hebat Tuhan kami, Pak, bisa mempertanggungjawabkan bahwa dia ada. Lalu di zaman Yesus sudah saya katakan tadi, gila-gilaan lagi, Pak. Datang dia, Pak, mengambil wujud manusia lagi, Pak. Bukti ekstensinya, Pak, dia tunjukkan. Bukti kebesarannya, bukti kemahakuasaan dia tunjukkan kepada ciptaannya. Ini saya ada. Mengambil media manusia. Supaya apa? Komunikasi dengan ciptanya itu lebih intens lagi daripada ketika dia mengambil media awan atau api
untuk berkomunikasi dengan Musa. Tetapi kali ini lebih gila lagi. Dia mengambil media manusia untuk berkomunikasi dengan ciptaannya secara intens setiap hari. Itu hebatnya Tuhan kami, Pak. Tuhan Anda, apa yang bisa Anda buktikan, Pak? Anda tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa Tuhan Anda ada. Tuhan Anda itu hanya klaim, dan sampai kapanpun tetap akan menjadi klaim. Al-Quranmu datang terlambat, Pak. Klaim yang ada di dalam Al-Quran itu sudah terlambat, Pak. Jutaan tahun sudah ada, Pak. Sudah saya katakan tadi, klaim-klaim Al-Quran itu akan menjadi benar kecuali sang pemilik nama, sang pencipta yang tertulis di dalam Al-Quranmu itu bisa membuktikan bahwa dia ada. Maka saya katakan Al-Quranmu akan menjadi benar. Tetapi jikalau sang pemilik nama yang mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta itu yang tertulis di dalam Al-Quranmu tidak ada, maka saya katakan Tuhanmu mitos. Buktikan kepada saya Tuhanmu, Zulkifli Abbas, cepat. Ya ampun. Tadi kan saya sudah jelaskan samamu, Meme. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dia hanya bisa menyatakan eksistensinya bahwa dia ada. Bukti bahwa dia ada, dia menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini ada, bukti bahwa Tuhan itu ada. Dan itulah Tuhan yang kami sembah, pencipta alam semesta. Yang kamu katakan tidak mitos kan itu Tuhanmu yang nusul menjadi manusia, yang bisa digampar mukanya. Itu kan Tuhan kamu. Kau mengatakan Tuhan kami ada karena Tuhan kami bisa dilihat. Nah sekarang kamu bisa tunjukkan wajahnya Yesus itu yang mana coba? Bisa nggak? Ayo. Allah SWT itu imajinasinya Muhammad. Ya. Allah SWT itu nggak pernah ngomong sama Muhammad. Muhammad itu nggak kenal sama Allah SWT itu. Ya, Muhammad itu kenalnya sama Jibril palsu. Nah sekarang Yesus pernah bicara langsung kepada Lukas nggak? Berarti Yesus itu imajinasinya Lukas. Hai. Itu alasan lagi aja mau lari dari kenyataan. Ya, kamu bandingkin dulu sama Zulkifli Abbas. Ya, Allahnya Bani Israel itu seperti apa, kemampuannya dia seperti apa, apakah dia bisa berbicara dengan para nabinya, itu baru kamu bandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi syarat seperti Tuhannya Bani Israel, baru dia itu Tuhannya yang benar, Tuhan yang sama gitu loh. Ya, kamu pakai logika enggak sih? Ya, kamu belajar dulu deh, ya. Ya, saya capek deh, ya. Mau menyadarkan akal-akalannya kamu nih susah benar-benar. Kamu benar-benar tidak pernah mampu ya. Makanya saya bilang, sekarang kamu belajar dulu deh, ya. Belajar Tuhan tuh, mengenal Tuhan tuh yang baik, yang benar seperti apa. Ciri-ciri Tuhan yang baik dan yang benar itu seperti apa. Baru kamu debat dengan saya, ya. Ya, kamu belajar dulu lah, ya. Kamu belajar dulu sono, ya. Saya tunggu, ya. Tidak perlu dibandingkan. Kenapa? Karena dia adalah hakikat yang satu. Dia adalah esensi yang sama. Harusnya kamu mikir, kok ada Tuhan berupa manusia? Ini dari mana Tuhan kamu ini? Tuhan dari mana iki Tuhan kamu? Padahal Tuhan kami sudah menerangkan dengan jelas kepada para nabi, Atem eddaina yot he fafe wet abdi aser baharati. Lema ante dui wa ta'aminu li wa tabinu. Artinya dia merujuk kepada dirinya sendiri, lantas dia terangkan menuju kepada dirinya. Apa yang dikatakan? Anihu lefanai lo nauser elwa aharai lo adonai atau lo hasem. Jadi di mana Yesusmu itu punya kedudukan? Tuhan bentukan gereja itu dari mana asalnya? Dilantik tahun abad ketiga Tuhan kamu itu. Sementara Tuhan yang benar itu tidak pernah dilantik menjadi makhluk. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku inilah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Berarti aku adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Yesus ada ngaku enggak? Tidak ada Tuhan selain aku, Yesus. Pret. Kata Bu Uti, pret. Kamu mengatakan buktinya ada Tuhan itu adanya alam semesta ini serta seluruh isinya ada, maka Tuhan itu ada. Pak,
Al-Quranmu itu datang terlambat, Pak. Jutaan tahun sebelum Al-Quranmu itu datang, Pak, alam semesta ini sudah ada lebih dulu, Pak. Jadi Tuhan yang kamu imani namanya yang tercatat di dalam Al-Quranmu itu terlambat datang, Pak. Terlambat memperkenalkan namanya, terlambat mengklaim. Seharusnya dengan keterlambatannya itu, dia harus bisa menunjukkan kepada ciptaannya itu, dengan ekstensinya dia tunjukkan bahwa dia itu ada. Seperti Tuhan yang diimani oleh orang Kristen. Walaupun orang Kristen mengimani Alkitab itu datang terlambat, dan Tuhan yang namanya tertulis di dalam Alkitab itu datangnya terlambat mengklaim, tetapi bukti daripada kebenaran di Alkitab itu terjadi. Apa saya katakan terjadi? Karena Tuhan sang pemilik nama yang ada di dalam Alkitab yang mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta itu, dia menunjukkan ekstensinya bahwa dia ada. Maka satu bukti bahwa benar dia ada. Jadi klaim Alkitab tidak akan menjadi kosong dan semua akan menjadi benar. Lalu bagaimana dengan Al-Quran, Pak? Al-Quran datang tahun 600 Masehi. Muhammad perintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis bahwa yang menciptakan alam semesta ini namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabatnya menulis. Lalu dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan alam semesta. Muhammad lupa. Sebelum dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menulis bahwa jutaan tahun itu alam semesta ini sudah ada, maka saya katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlambat. Seharusnya dengan keterlambatannya ini dia harus membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Dengan cara apa? Ekstensi harus ditunjukkan seperti Musa ataupun Yesus. Itu adalah bentuk ekstensi pembuktian kepada ciptaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang bisa dilakukan? Tidak ada, kosong. Muhammad tidak pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya katakan kosong, gugur. Berbicara tentang wajah Yesus. Wajah Yesus, Pak, kami tidak pernah melihat, Pak. Tetapi namanya tercatat di dalam Alkitab dan menurut sejarah dia ada. Sama seperti Muhammad. Apakah wajah Muhammad kamu pernah lihat? Pasti kamu mengatakan bahwa tidak pernah kami lihat. Tetapi bukti Muhammad tercatat di dalam Alkitab dan dia pernah ada. Dan sejarah mengatakan bahwa Muhammad ada. Ya sama. Tuhanmu Yesus itu jutaan tahun baru ada. Tuhan berupa manusia, dilahirkan oleh manusia, ditonjok oleh manusia, diludahin oleh manusia, dibunuh oleh manusia. Ribuan tahun, jutaan tahun baru ada Tuhan bernama Yesus. Tuhan kami itu dari awal sudah ada. Ya, Tuhan kami itu dialah pencipta alam semesta. Yang kemudian mengajar kepada Abraham, mengajar kepada Musa, mengajar kepada Yesus, mengajar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Memang tidak bersamaan ajaran itu. Antara ajaran Yesus aja dengan ajaran Musa nggak bersamaan. Ya, tidak mesti seharusnya Nabi itu langsung kemudian nerima bersamaan. Enggak dong. Yesus aja ketika datang kepada Bani Israel masih banyak yang tidak dia ajarkan. Artinya ajaran Tuhan itu step by step. Nah sekarang Tuhan kamu itu yang kamu maksud ada itu yang mana? Berupa apa Tuhan kamu? Jawab dong, wujudnya seperti apa? Lukas orang benar, orang pandai, dia dokter, dia orang percaya Yesus. Dia menulis itu berdasarkan yang ditulis oleh Yohanes. Nggak masalah itu. Tidak ada perbedaan-perbedaan tulisan-tulisan Lukas itu. Ya kan? Itu biasa-biasa aja kami orang Kristen, ya. Dan mengakui itu tulisan yang benar, ya. Karena Tuhan kami itu Tuhan yang benar, ya, bukan Tuhan imajinasi, halusinasi. Sekarang coba kau tunjukkan di mana Yohanes pernah bertemu Lukas. Nah, asumsi, halusinasi Lukas. Tuhanmu itu Tuhan negeri orang Mekah yang baru muncul, baru nongol. Tuhan baru nyontek pula lagi kan. Apa yang sudah dikatakan Tuhan Israel
Contek pula oleh Tuhan negeri orang Mekah itu. Itu Tuhan yang baru nongol, nyontek-nyontek. Nah, inilah hebatnya orang Kristen. Tertawa terhadap kebodohannya sendiri. Abraham jaraknya ribuan ke Musa. Musa jaraknya ribuan tahun ke Yesus. Berarti Yesus niru dong Tuhannya Musa. Musa niru dong ajaran Abraham. Gimana tuh? Jadi otak kalau sudah rusak ya gini ceritanya. Padahal Tuhan itu cuma satu. Dia juga yang berfirman kepada Abraham. Ribuan tahun kemudian berfirman lagi kepada Musa. Ribuan tahun kemudian berfirman lagi kepada Yesus. Ratusan tahun kemudian berfirman lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah itu maha mengetahui. Jadi apa yang dia tahu dia sampaikan kepada para utusannya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah, dialah yang awal, dialah yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang terjadi kepada Abraham, terhadap Musa, terhadap Yesus. Jadi wajar kalau dia ceritakan kembali kepada utusannya yang lain. Masalahnya sekarang ini Tuhanmu berupa Yesus itu manusia itu. Dia itu bisa apa? Tuhan kamu yang baru dilantik itu bisa apa dia? Sementara Tuhan kami itu tidak pernah berubah. Tuhan kami itu selama-lamanya tidak pernah berubah menjadi apapun. Dia tetap Tuhan dan tidak pernah kehilangan esensinya menjadi Tuhan. Lah Tuhan menurut kamu kehilangan kemahakuasaan setelah dia nuzul menjadi manusia. Yesus mengetahui musim buah arak saja tidak. Yang menyentuh jubahnya saja Yesus nggak tahu. Kapan kiamat aja Yesus nggak tahu. Kenapa? Karena dia manusia. Jadi yang menuhankan manusia itu orang gigi. Tuhan saya sudah saya buktikan secara detail dan pembuktian saya benar. Kenapa saya katakan benar? Saya mengatakan sesuai dengan apa yang terjadi. Di kitab Keluaran 19 ayat 9, satu pembuktian. Tuhan berbicara dengan Musa di Gunung Horeb, disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Dari situ bentuk pertanggungjawaban Tuhan bahwa dia itu ada. Jadi dengan keterlambatan Torah ataupun Alkitab itu datang, dengan keterlambatan Tuhan itu mengklaim bahwa dia menciptakan alam semesta, disitulah terobati hati-hati ciptaannya itu. Tidak seperti Tuhan yang Anda imani. Hanya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Saya sudah jelaskan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa mempertanggungjawabkan namanya ketika namanya diagung-agungkan oleh umat-umat Islam, tetapi bentuk pertanggungjawaban kepada namanya tersebut tidak bisa, Pak. Hanya namanya saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Mitos. Saya memberikan salah satu contoh yang paling gampang. Saya masuk ke dalam rumah, saya mengambil pena satu dan kertas satu. Saya mencatat nama Tuhan saya adalah Zulkifli M. Abbas. Dialah menciptakan alam semesta. Saya keluar, saya wartakan kepada semua orang dan saya wartakan kepada sahabat-sahabat saya bahwa ini loh nama Tuhan kita, namanya Zulkifli M. Abbas. Dialah yang menciptakan alam semesta. Lalu orang-orang akan bertanya, Pak Meme mengatakan bahwa nama Tuhan kita adalah Zulkifli M. Abbas. Dialah yang menciptakan alam semesta. Tetapi Pak Meme harus ingat, Pak Meme lupa ya. Sebelum Pak Meme berbicara dengan Jibril di dalam, Pak Meme, jutaan tahun ini, alam semesta ini dengan isinya sudah ada, Pak Meme. Lalu bagaimana mungkin Pak Meme mengatakan bahwa Tuhan kita itu Zulkifli M. Abbas dan menciptakan alam semesta ini adalah Zulkifli M. Abbas? Kalau Pak Meme mengatakan bahwa Tuhan kita ini adalah Zulkifli M. Abbas dan menciptakan alam semesta ini adalah Zulkifli M. Abbas, apakah Pak Meme bisa membuktikan bahwa dia ada? Kalau Pak Meme tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan kita itu Zulkifli M. Abbas itu ada, maka Pak Meme ini hanya klaim kosong, Pak Meme. Lalu apa yang bisa saya jawab? Saya hanya menepuk dahi, putar badan, balik kiri, belakang, jalan, lari.
Yang kamu ceritakan itu Tuhan kami yang berbicara kepada Musa. Itu Tuhan kami. Nah sekarang Yesus itu siapa? Sejak kapan ada Tuhan berbentuk manusia? Itu ajaran siapa? Sementara pemegang kitab yang notabene-nya keturunan daripada Nabi Musa, Abraham, itu tidak pernah mengimani Tuhan mereka bernama Yesus. Tuhan mereka tetap saja mereka imani dengan sebutan Yotepave. Esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Baca Yesaya 5 nomor 16. Allah maha tinggi, maha suci. Disebut di dalam Al-Quran subhanahu wa ta'ala. Ya, sejak kapan Yesus itu disebut maha suci, maha tinggi? Siapa yang kasih julukan seperti itu? Bukan Yesus kan? Tuhan yang benar itu mengajarkan siapa dirinya. Nah, Yesus mengajarkan siapa dirinya? Hamba Tuhan, ciptaan Tuhan, utusan Tuhan. Jadi yang menuhankan utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, itu adalah orang gigi. Tuhan yang disembah Musa itu datang ke dunia, ya, datang ke dunianya itu tidak pada saat waktu zaman Musa hidup, ya, rentang waktu ribuan tahun selanjutnya Tuhan yang benar dan hidup itu, Hasem, Tuhan yang benar dan hidup itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Ya, kalau Islam itu mana ada, nggak percaya kalau Tuhan itu datang ke dunia. Itu Islam nggak percaya. Itu Tuhan negeri orang Mekah. Tuhan negeri orang Mekah itu tidak pernah datang ke dunia. Ya, tapi Tuhan yang disembah Musa itu, ya, selanjutnya itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Itu fakta, ya, fakta bukan dongeng. Ada saksi, ya, tampil datang ke dunia itu menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Coba kamu tunjukkan ajaran Tuhan yang datang ke dunia itu seperti apa sehingga dia mengatakan, akulah Tuhan yang datang ke dunia. Ada nggak? Ada nggak Tuhan begitu? Ada nggak Tuhan begitu? Tuhan yang mana yang kamu maksud datang ke dunia? Siapa? Apa yang dia katakan? Coba. Jadi kamu mengatakan Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan kami yang datang kepada Musa itu, kau katakan datang dalam rupa manusia. Siapa yang ngajarin itu? Nenekmu kiper yang ngajarin. Coba kamu tunjukkan apa ajaran nenekmu yang mengatakan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia. Nenekmu yang keberapa yang ngajarin kamu gitu? Coba Pak Yes. Meme, Yohanes Lolan, Pak Yes, kok tiga-tiganya nyunsep? Ayo dong. Loh, kok siapa yang ngajarin itu? Tuhan datang ke dunia disaksikan orang, ya. Kok ngajarin sih? Memang fakta, kita berdasarkan fakta kok, ya kan? Memang itu Tuhan, ya. Tuhan itu datang, sebelum datang juga sudah dinubuatkan bahwa akan datang Mesias, ya. Mesias itu akan datang, ya. Sebelum kedatangannya sudah dinubuatkan akan datang, dan setelah datang orang-orang itu mempercayai, ya kan? Kok ajaran siapa? Itu ajaran kitab suci. Kok ajaran siapa? Anak Allah itu, Mesias itu, ya. Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Ya, kalau Islam itu kan zat apa nggak tahu, apa zat batu, zat gas nggak ngerti lah, ya. Kalau Tuhan kami itu roh, ya. Roh Tuhan itu mengambil rupa manusia, diambil. Ya, Tuhan tetap Tuhan, roh itu, roh Tuhan. Manusia itu hanya diambil rupanya, dipakai, dipergunakan, diutus, menjadi utusan. Itu manusia Kristus, memang utusan. Ya, yang mengutus itu roh Tuhan yang di dalam dirinya. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Kok ajaran siapa? Ya ajaran kitab suci, ya.
Siapa yang kamu katakan saksi? Nenekmu. Nenekmu yang keberapa yang menyaksikan Tuhan pencipta alam semesta ini datang ke muka bumi? Kamu pakai ilmu apa? Kamu pakai teropong merek apa sampai kau bisa melihat pencipta alam semesta? Sementara Yesus sendiri menerangkan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya, wajahnya kamu tidak bisa lihat. Tuhan menerangkan di dalam Keluaran, dalam kitabnya Bani Israel, tidak ada manusia yang dapat hidup karena tidak ada manusia melihat Allah bisa hidup. Pelajarin itu. Allah menerangkan dirinya ketika dia mengatakan Hasem hu ha Elohim basamayim mimma alfe al haaretz mitstachet ein of. Dia katakan Tuhan itu Allah. Dialah Allah yang adalah Tuhan satu-satunya, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada Tuhan yang lain. Nah, Yesus ini Tuhan bentukan baru. Siapa yang buat? Romawi, Yunani, itu yang kamu jajakan. Lalu kemudian kamu nisbahkan kepada Tuhan kami yang datang pada Musa. Kamu harusnya sadar, Tuhan itu cuma satu, pencipta alam semesta. Innani anallah la ilaha illa ana. Dan Allah sudah menerangkan itu kepada Bani Israel. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi kamu jangan ngarang bebas, Pak Yes. Nenekmu yang mana? Siapa namanya nenek kamu itu yang datang, yang menjadi saksi ketika Tuhan datang dalam rupa manusia? Siapa namanya? Sebutkan. Saatnya Anda sadar, ya, kalian Kristen bertiga di sini tidak ada satupun yang kredibel di dalam menjabarkan. Kalian hanya berangan-angan saja. Kalian menolak Tuhan kami itu bisa berkarya kepada siapapun, tapi Dia tidak bisa nusul menjadi makhluk. Kenapa? Karena Dialah pencipta. Pencipta tidak bisa menjadi ciptaan. Pakai akalmu. Ya, mumpung gratis ini ilmu saya ajarin kepada kalian bertiga. Sadarlah. Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi, termasuk yang menciptakan Tuhanmu Yesus. Kamu mengatakan bahwa yang saya ceritakan ini adalah Tuhannya orang Muslim. Kamu lupa dengan ayat yang sudah ditampilkan Pak Yes di atas tadi. Pengakuan Muhammad bahwa aku diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Sedangkan Tuhan yang diimani para nabi-nabi sebelumnya itu bukan Tuhan pemilik negeri Mekah, Tuhan pemilik alam semesta. Jadi Tuhan yang kamu imani itu adalah Tuhan pemilik negeri Mekah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mitos, yang tidak ada dan tidak bisa membuktikan apa-apa. Itulah Tuhanmu. Tetapi Tuhan kami, orang Kristen dan Yahudi, itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan para nabi, dan Tuhan yang bisa membuktikan bahwa Dia ada. Itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Tuhan kami kepada ciptaannya, supaya menguatkan hati kepada ciptaannya bahwa ya, saya ini ada, bukan saya ini mitos. Hebatnya Tuhan orang Kristen, Pak. Pembuktian sangat luar biasa, Pak. Berbicara tentang Yesus. Yesus itu bukan Tuhan yang lain, Pak. Yesaya memang sangat menjelaskan bahwa hendak dengan siapa engkau menyamakan aku? Sampai kapanpun aku tetaplah Dia. Itu pernyataan tegas daripada Yod-Heh-Vav-He. Tetapi Yesus turun ke bumi, Dia mengatakan bahwa akulah Dia. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aku turun dari surga, aku keluar dari Bapakku. Aku dengan Bapakku adalah satu. Tidak perlu kamu melihat Bapakku, aku sudah berada bersama-sama kamu di sini. Untuk apa lagi kamu bertanya Bapak? Aku sudah berada bersama kamu kok. Untuk apa kamu bertanya Bapak lagi? Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban Yesus bahwa Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada orang Yahudi tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah hak mereka, karena mereka tidak mengimani Injil, mereka tidak mengimani Yesus. Mereka mengimani Yesus hanya sebatas sebagai seorang rabi, bukan sebagai orang nabi, bukan sebagai seorang Mesias, bukan sebagai seorang Tuhan. Jadi itu adalah hak mereka, kami tidak memaksa mereka. Itu sama seperti
ketika Muhammad. Apakah kalian harus memaksa kami untuk mempercayai Muhammad? Kan tidak mungkin. Sama seperti mereka, itu adalah hak mereka dan kami tidak akan memaksa. Sekarang tunjukkan ekstensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu imani itu. Tunjukkan kepada kami bahwa ini loh, kami mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan akal, bukan menggunakan dengkul. Kamu harus pertanggungjawabkan kata mengimani Tuhan menggunakan akal, bukan dengkul. Tetapi jikalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, maka saya katakan kamu mengimani Tuhan menggunakan dengkul, tetapi kami menggunakan akal. Kenapa saya katakan menggunakan akal? Karena kami mengimani sesuatu yang ada harus benar-benar ada, bukan menggunakan dengkul tetapi menggunakan akal. Tetapi kalian mengimani sesuatu yang ada ternyata tidak ada, maka saya katakan menggunakan dengkul. Cepat jawab. Nah, ketika Allah datang kepada Bani Israel, dia juga menerangkan, akulah Tuhannya Israel. Apakah berarti Tuhan itu cuma untuk Israel doang? Ayo, ketika dia datang kepada Musa, akulah Tuhannya Musa. Apakah berarti Tuhan itu hanya untuk Musa? Akulah Tuhan Abraham, akulah Allah Abraham. Apakah Tuhan itu hanya untuk Abraham? Ketika dia menerangkan, akulah Tuhan Mekah, apakah Tuhan itu hanya untuk Mekah? Inilah fungsinya otak Allah beri kepada kita selaku manusia, agar difungsikan dengan baik. Masalahnya otak kalian itu sudah rusak oleh doktrin-doktrin gereja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh semesta alam. Mekah kecil coy. Allah menerangkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi mau kayak mana lagi saya mau menerangkan kepada kalian, otak kalian gak berfungsi, yang ada cuman apa? Lemak babi yang nempel di otak sehingga otakmu itu mumet. Kalau kamu mengatakan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, silakan aja, karena itu memang benar. Tuhan itu cuma satu, Tuhannya seluruh makhluk hanya Allah. Cuman makhluklah yang salah sembah, termasuk kamu nyembahnya kepada ciptaan Tuhan bernama Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Karena Tuhan itu tidak akan mungkin menjadi makhluk. Kenapa? Kodratnya dia maha kuasa. Yang dikatakan maha, tidak akan pernah berubah menjadi tidak maha. Yesus ketika dia datang, dia bisa apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kemudian orang Kristen mengatakan, oh Yesus itu maha kuasa nenekmu kiper. Di mana kemahakuasaan Yesus? Coba kamu baca Yohanes 5 nomor 27 coba. Kamu pelototin ayat itu, beli kaca pembesar kalau kamu tidak paham bagaimana kemudian dia itu menyatakan dirinya. Apa kata Yesus? Dan dia telah memberikan kuasa kepadaku untuk menghakimi manusia. Kenapa? Karena aku adalah anak manusia. Berarti Yesus itu mengaku dirinya bisa menghakimi karena dia anak manusia. Coba, di mana kuasa Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi jangan kamu kotori ajaran Yesus. Yesus itu murni menyembahnya kepada Tuhannya umat Islam, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kalian itu penumpang gelap, kalian itu penyusup, kalian itu penyesat yang kelak akan diusir oleh Yesus. Kamu kudu wajib belajar, ya, mumpung masih gratis. Jangan beretorika dengan bahasa, ya. Kita artikan aja itu apa Hasem. Hasem itu Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, udah. Ya, jangan terlalu panjang lebar. Tadi kau katakan siapa saksi? Memang saksinya ada. Ya. Dia lahir bukan seperti manusia biasa seperti Muhammad, ya. Dia tanpa kawin-mawin, ya. Dan pemberitahuan dari malaikat kepada Maria juga ada, ya. Dan juga para gembala-gembala domba itu, orang-orang Majus juga itu tahu, ya. Dia melihat bintang di langit diarahkan, ya, ke suatu tempat. Dia lahir di kandang domba itu ada, itu kan catatan-catatan peristiwanya ada semua, ya kan, ada saksi. Makanya saya bilang ada saksi, ya. Jadi yang tertulis pada kitab sebelum Injil itu, yang dinubuatkan di dalam Taurat itu, akan kedatangannya Mesias itu, akan kedatangannya Juru Selamat itu, ya sudah terjadi. Ya, Taurat dan Injil itu
satu rumpun. Yesus itu orang Yahudi, murid-murid juga orang Yahudi. Tiba-tiba ada Tuhan negeri orang Arab. Nah, maka tadi kan dikatakan Tuhan negeri orang Mekah. Ya, tadi ayatnya udah ku kirim itu. Tuhan negeri orang Mekah. Ya kan? Terus Tuhan negeri orang Mekah mengatakan, aku pencipta alam semesta. Itu nyontek. Nyontek kata-kata itu. Masa Tuhan nyontek? Ya. Tuhan juga tidak pernah ngomong sama Muhammad. Sama Tuhan negeri orang Arab pernah ngomong sama Muhammad? Nggak pernah ngomong. Ya. Itu nggak ada yang ngomong Jibril. Apa Jibril beneran, apa Jibril palsu juga nggak tahu kan? Ya kan? Nggak usah terlalu banyak ngibul sampean. Sekarang tunjukkan aja dari ke-12 murid Yesus yang mengajarkan Tuhannya mereka, yang datang kepada Nabi dan Rasul mereka, bahwa Tuhan mereka nuzul menjadi manusia. Ke-12 murid itu sekarang sektenya bernama apa? Katolik. Itu maksudnya. Protestan, Advent, atau apa? Di mana di antara suku-suku Bani Israel sekarang ini yang mengajarkan Hasem nuzul menjadi manusia? Ada. Tunjukkan yang mana. Dari suku Benyamin kah? Ya, dari suku Lewi kah? Atau dari suku apa yang ada di Bani Israel, keturunan Yakub ini yang mengajarkan Tuhan mereka nuzul menjadi manusia? Tidak ada kan? Yang ada Kristen itu dari mana, coy? Datangnya dari Eropa, dari Romawi, dari Yunani. Itu titik lokasi di mana sebelum Yesus datang ke bumi memang sudah menyembah Tuhan yang banyak datang dalam rupa manusia. Kau katakan saksi, siapa saksinya? Semua saksi dusta. Yesus, Lukas tidak pernah ketemu. Yang ngajarin menyembah Yesus Lukas. Paulus, Lukas, Yesus tidak pernah bertemu. Yang ngajarin Yesus itu Tuhan, Paulus. Jadi jangan kamu kotori ajaran Yesus itu. Berhenti kau bawa nama Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Ya, kalian itu penyesat, membawa-bawa nama Yesus, mengajarkan Yesus adalah Tuhan, sementara Yesus sendiri menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang juga Islam sembah. Sadarlah Pak Yes, Anda sudah tua. Sedikit lagi dapat undangan. Bertobat sebelum itu datang. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Dia hanya utusan Allah. Yohanes 7 nomor 3. Plototin itu. Ambil kaca pembesar. Kalau perlu pakai mikroskop kalau mata Anda nggak berfungsi. Itu nyata di dalam kitab Anda. Lantas mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Hasem yang nusul jadi manusia? Anda bisa tunjukkan. Sampai nenekmu kiper, kamu tidak akan pernah bisa menunjukkan. Kenapa? Karena Yesus memang nggak pernah ajarkan itu. Ya, berhenti jadi penyesat Pak Yes. Berbicara tentang Tuhannya para nabi, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya para nabi, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya orang Kristen. Dia memperkenalkan namanya kepada para nabi dan Bani Israel dan kepada orang Kristen itu hanya satu nama, yaitu Yod-Heh-Vaveh. Tidak ada nama yang lain selain daripada Yod-Heh-Vaveh sebagai proper name. Tetapi yang membingungkan itu, tahun 600 Masehi, Muhammad mengajarkan bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan itu memperkenalkan namanya kepada Muhammad bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan itu sama, maka saya katakan Tuhan itu tidak konsisten dengan perkataannya. Dengan para nabi dia mengatakan bahwa dia adalah Yod-Heh-Vaveh, tetapi dengan Muhammad tidak bisa dibuktikan kenabiannya itu. Dia mengatakan bahwa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muhammad lebih mempertegaskan lagi bahwa dia diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Di situ salah satu penegasan yang sangat kuat
bahwa Tuhan yang disembah Muhammad bukanlah Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi dan bangsa Israel ataupun orang Kristen. Karena Tuhan yang disembah Muhammad adalah Tuhan pemilik negeri Mekah, bukan Tuhan pemilik alam semesta. Tetapi Tuhan yang diimani oleh nabi-nabi, Tuhan yang diimani oleh orang Israel, Tuhan yang diimani oleh orang Kristen yang namanya Yotevave itu adalah Tuhan pencipta alam semesta sesuai dengan pengakuannya sendiri di Kejadian 1-6 bahwa Dialah yang menciptakan alam semesta. Itu benar. Tetapi Tuhan yang diimani Muhammad adalah Tuhan pemilik negeri Mekah, bukan untuk alam semesta. Itu yang harus dipahami dulu. Yang kedua, soal Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya benar. Bang Ju lupa dengan perkataan Yesus. Perkataanku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya yang melakukan pekerjaan seperti mujizat-mujizat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memvonis orang masuk surga, menghapus dosa orang, itu adalah pekerjaan Bapa yang diam di dalam Yesus. Fix, Yesus Tuhan, selesai. Kamu nggak usah terlalu jauh ke sana karena kamu tidak punya kapasitas untuk membahas itu. Sekarang kembali ke tema dulu. Kamu mengatakan Tuhanmu ada. Yang mana Tuhan yang ada itu? Yesus. Itu yang kamu maksud. Karena Tuhanmu bisa menjadi manusia sehingga kamu katakan Tuhanmu itu ada. Jadi sekiranya Tuhanmu itu tidak menjadi manusia, kamu katakan Tuhan itu tidak ada gitu. Nah itulah aku bilang kalian itu adalah manusia aneh. Manusia aneh, sok pintar, sok cerdas, tapi tidak ada ilmu. Kamu katakan Tuhanmu itu adalah Tuhannya Bani Israel, tidak pernah berubah nama. Lah, sejak kapan Tuhannya Bani Israel itu disebut dengan nama Yesus? Sementara Yesus di dalam bahasa Ibrani secara tekstual proof itu sangat jelas artinya kuda. Hah? Kamu pengen katakan bahwa Tuhannya Bani Israel itu kuda, nyarang? Aduh, kamu jangan loncat kemana-mana. Sekarang buktikan aja dulu bahwa Tuhanmu itu ada. Apa buktinya Tuhanmu ada? Karena dia pernah dilahirkan manusia gitu. Karena dia pernah disunat nonotnya gitu. Karena dia pernah ditampar pipinya gitu. Karena wajahnya pernah diludahi gitu. Karena pernah ditonjok, diseret, dibunuh. Itu yang kamu maksud Tuhanmu ada. Ayo dong, pakai logika. Pakai akal sehat. Tuhanmu ada maksudnya itu apa? Karena pernah merasakan gunting sunat? Atau gimana itu Meme? Coba jelasin. Berdasarkan nubuatan. Ya, berdasarkan nubuatan. Ya, akan datangnya Mesias itu. Orang Kristen itu berdasarkan nubuatan. Apa yang sudah tertulis, apa yang sudah dijelaskan pada Taurat, ya itu sudah terjadi. Orang Kristen mengimani itu. Tapi di kalangan orang rabi-rabi Yahudi, ahli-ahli Taurat itu tidak percaya. Ya, tidak percaya. Ya, rabi-rabi Yahudi itu, ya, ahli-ahli Taurat itu, mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak percaya, urusan mereka. Ya, urusan mereka itu. Ya kan? Yang percaya. Ya, kita orang-orang Kristen itu yang percaya. Ya. Kalau rabi-rabi itu, rabi-rabi Yahudi itu tidak percaya bahwa Mesias itu sudah datang, belum datang. Dianggap Mesias itu belum datang. Ya. Rabi-rabi Yahudi, ahli-ahli Taurat itu percaya ada Mesias yang akan datang, tapi bukan Yesus. Yang dianggap mereka Mesias itu bukan Yesus. Ya. Jadi sampai sekarang itu Mesias dianggap itu belum datang oleh rabi-rabi Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Gitu loh. Kristen itu berdasarkan kitab sebelumnya yang sudah dijelaskan akan datang Mesias. Orang Kristen itu mempercayai itu. Hai, berbicara nubuatan, ramalan. Yang diramalkan bukan pencipta alam semesta, nuzul, lahir di kandang binatang, coy.
Nenekmu yang keberapa, keturunan keberapa yang ngajarin kamu seperti itu? Bani Israel ngerti apa itu Mesias. Mereka paham Mesias itu apa. Dan asal kamu tahu, Mesias bagi Bani Israel itu banyak. Bukan cuma berupa manusia, bahkan berupa batu pun ada Mesias mereka. Kamu itu banyak belajar lagi, Pak Yes. Ya, kamu hanya ngemis-ngemis nubuatan. Kenapa? Karena memang ajaran pagan itu tidak memiliki kitab. Sehingga mereka mengambil Septuaginta, kitabnya Bani Israel, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Yunani. Kemudian dia mengatakan, itulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sekarang kesesuaiannya dengan ajaran Bani Israel itu mana? Harusnya kalian itu satu tempat ibadah Kristen Yahudi. Satu tempat ibadah Kristen Yahudi, sama-sama ibadah hari Minggu, sama-sama nyembah kepada Yesus, sama-sama di dalam mengaplikasikan kehidupan keberagamaan. Tidak ada bedanya. Tapi faktanya apa? Yahudi tetap aja Yudaism, tetap aja menyembah kepada Allah. Kalian tetap aja Kristen nyembah kepada manusia. Jangankan antara Yahudi dan Kristen menyatu, antara Kristen dan Kristen aja saling tampar satu sama lain. Di negara kita ini aja, di Indonesia, antar Kristen, antar gereja aja sikut satu sama lain. Gimana kau mau menyatu dengan Yahudi? Sehingga pembuktian faktanya kemudian adalah, Kristen itu adalah penumpang gelap yang menjajakan nama Yesus, bahwa Yesus itu adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia. Maka saya hadir untuk menyadarkan kalian, supaya kalian itu sadar, nenek buyut kalianlah yang menyesatkan kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang gospel. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang perjanjian lama. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang apapun yang berkaitan dengan Kristen. Yesus hanya mengajarkan ajaran Islam. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berhenti jadi penyesat, Pak Yes, mumpung undangan belum datang. Kalau undangan, pengantar undangan sudah ketuk pintu rumah Anda, telat Anda untuk bertaubat. Saya datang sebagai pembawa peringatan kepada Anda. Saya wakil Yesus mengajarkan kepada Anda untuk kembali kepada ajaran yang benar. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Berhenti jadi penyesat. Yang so pintar itu justru kalian, yang Islam-Islam itu. Ya, Tuhan mau datang ke dunia kok diprotes-protes. Ya, Tuhan sudah datang, nubuatan itu sudah digenapi. Ya, kedatangannya sudah terjadi, sudah datang ke dunia. Ya, jadi kalau Tuhan datang ke dunia itu, kau ini kan memprotes. Ya, orang Islam itu kan memprotes, termasuk dirimu, nggak setuju kalau Tuhan itu datang ke dunia. Itu kehendak Tuhan. Ngapain protes-protes? Itu kan orang Islam yang protes-protes itu. Ya kan? Sampai sekarang makanya apa? Islam itu hobinya itu memprotes. Memprotes kekristenan termasuk dirimu. Ya, Protestan ada. Ya kau ini ya, cocoknya bukan Islam lagi lah. Islam protes ya. Ya kan? Kau ini kan kelompok orang-orang yang memprotes, ya, yang menolak, tidak percaya. Ya, kalau Tuhan mau datang, itu kehendak Dia. Ini Dia Maha Kuasa kok. Ya, Dia mau datang ke dunia, ya itu urusan Tuhan. Ya, itu urusannya Tuhan, bukan urusanmu memprotes-protes. Nah, itulah makanya aku bilang, kau itu menutupi kebenaran yang sudah tertulis. Ya, itu kafir, berarti kau itu kafir. Kau menutupi kebenaran. Kebenaran yang sudah tertulis, kau tutupi, kau tolak, kau gak percaya. Nah, itulah kau kafir. Protes-protes. Justru Anda yang memprotes Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, tidak ada Tuhan dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku, kalian protes. Kalian mengatakan ada Tuhan bentukan baru bernama Yesus berupa manusia. Kalianlah yang protes. Kalau kami umat Islam itu cuma mengimani pencipta alam semesta itu tidak bisa berubah wujud menjadi apapun.
Tuhan tidak pernah bisa diserupakan dengan apapun. Laisa kamisli syai'. Itu di dalam konsep Tuhan yang benar. Jadi ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yesaya, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, kalian protes. Ki anihu lafanai lo nauser elwe harai lo yotefafe. Tidak ada yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Kalian protes itu. Kalian katakan salah. Di abad pertama Tuhan dibentuk dalam rupa daging, dalam rupa tulang, dalam rupa kulit, dalam rupa manusia. Dan itu adalah Yesus. Tidak sampai di situ aja protes kalian. Ketika Yesus datang, mengajarkan dirinya hanya utusan, mengajarkan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, mengajarkan dirinya bertuhan hanya kepada Allah. Dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Kalian Kristen protes. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah engkau dikenal oleh Bani Israel satu-satunya Allah yang benar. Kristen protes. Kau bukan satu-satunya Allah yang benar. Masih ada Allah yang benar yang lain, yaitu Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kalian Kristen protes. Salah kamu Yesus. Kamu itu adalah Tuhan yang diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ketika Yesus mengatakan, aku ini adalah utusan Allah, kalian Kristen protes. Kalian mengatakan, salah kamu Yesus. Kamu itu bukan hanya utusan, kamu itu juga adalah sang pengutus. Yang tukang klaim dan tukang protes itu kalian. Maka kehadiran saya mengembalikan akal sehat Anda sebagai manusia yang dicipta oleh Allah agar kembali kepada ajaran Yesus yang benar. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Sadarlah Pak Yes. Tali wak buta pas ya mikroskop buset. Oke, sahabat-sahabat sekalian, karena Pak Yes, Memei, dan juga Yohanes Lolan sudah menghilang di telan bumi, maka sementara saya pamit dulu untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai hamba Allah. Salam satu Tuhan, dan insya Allah saya akan kembali lagi mengudara.